Yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, kita harus berupaya merubah ide atau gagasan menjadi realita. Jadi kalau kita punya keinginan, gimana caranya? Barometernya sebenarnya adalah yang kita lakukan ini memberi manfaat. Itu ya, untuk institusi. Kita sebagai nomor hotline itu kita memberi manfaat untuk institusi. Kita memperkuat institusi kita ya. Maka dengan begitu, kalau Bapak Ibu selalu berpikir ini kan memberi manfaat. Ini tadi yang di awal Pak Rektor menyampaikan bagaimana berkomunikasi bahagia. Coba Alfi ya, coba saya lihat nih. Ini ada Bu Alfi, coba kita lihat. Alfi, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Nanggi, saya beritahu, Alfi ini salah satu dosen muda yang agak unik. Karena kalau beliau memulai kelas, kita akan kaget, gak menyangka, bahkan sampai tahapan shock ketika berbicara, tapi orang itu ngikut. Gak ada yang pernah menolak. Contoh, satu kasus ketika Mbak Alfi bertanya waktu acara open house orang mahasiswa, dan pertanyaannya Mbak Alfi kepada orang tua mahasiswa tadi adalah, Bapak Ibu sudah mandi? Karena dia terbiasa mengisi kunjungan pagi untuk anak-anak SMK, biasanya datang ke Jogja itu masuk dulu tempat istirahat, rest area, lalu datang ke Amikom biasanya kan mandi di rest area. Nah, itu kebawa sama Mbak Alfi, dan dia dengan tulusnya bertanya kepada orang tua mahasiswa, Bapak Ibu sudah mandi? Dan hebatnya orang tua mahasiswa tadi menjawab sudah, gitu loh. Nah, ini kan luar biasa. Sampai kalimat ini ingat sama sekali oleh Wakil Rektor 3, Dr. Ahmad Fauzi. Bahkan ketika kemarin ada open house, Dr. Ahmad Fauzi sampai ngomong ke Mbak Alfi, Mbak Alfi tolong kalimat nanya sudah mandi atau belum, coba dicek lagi. Orang tua. Bu Alfi, apa yang Bu Alfi lakukan? Apa yang Bu Alfi lakukan sehingga membuat orang itu kok langsung mau menjawab dan tulus mengikuti apapun yang Bu Alfi lakukan? Mahasiswa juga gitu. Ngomong Mbak Alfi ini, orang itu kayak terhipnotis. Nah, mungkin boleh bagi tipsnya apa dari gaya manajemen Mbak Alfi, manajemen lisannya Mbak Alfi ini apa yang bikin orang akhirnya tertarik? Coba. Ya, jadi malu Pak Erik ya. Aib saya dibuka depannya Bu Nenggi. Ini contoh Bu Nenggi. Apa yang dilakukan? Ternyata ya. Kalau Alfi pasti ketika di depan atau ketika bertemu orang, Alfi selalu usahakan untuk senyum yang tulus pastinya gitu. Karena ketika kita senyum, artinya kita sudah mulai terbuka untuk sama orang yang kita hadapi gitu, atau sama audiens gitu. Mungkin itu juga salah satu pengaruh kenapa ketika orang-orang tua saya tanya udah mandi atau belum, walaupun di pikiran beliau kenapa saya ditanya udah mandi atau belum gitu ya. Tapi mereka tetap menjawab dengan antusias gitu Pak Erik. Iya. Karena, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Alfi. Jadi karena Bu Alfi itu ada dorongan sudah senang dulu, jadi nanya apapun orang jawabnya juga enjoy ya. Apa iya Pak. Kalau Alfi mikirnya gitu Pak. Jadi kalau kita udah bertemu orang lain, senyum dulu. Bu Alfi, satu pertanyaan lagi Bu Alfi. Apa sih yang terjadi di rumah tangga? Ya, sehingga kok Bu Alfi itu bisa dalam situasi apapun selalu happiness. Yang terjadi dalam rumah tangga. Ya, tadi kan Bu Nenggi bilang ketika orang itu pagi, pastilah mencerminkan orang itu siap ke kantor, mesti berawalnya dari rumah. Nah, ini saya mau tanya, apa sih yang terjadi dalam rumah tangga Bu Alfi, sehingga kok itu selalu membawa semangat happiness itu muncul dalam setiap kegiatan, termasuk ngajar, ketemu orang, termasuk dalam chat Bu Nenggi. Bu Alfi ini semangat sekali, ekspresinya, kernya, tanda emosinya, itu luar biasa dia. Ya tadi seperti disampaikan sama Bu Nenggi ya, kita
apapun kondisinya kita harus tetap bahagia ya Bu ya. Apalagi ketika kita ketemu dengan klien gitu. Masalah apapun yang ada di dalam hidup kita ya jangan dibawa, harus profesional gitu Pak. Kalau di rumah alhamdulillah suka ngocol, Pak, itu ngelucu juga gitu. Jadi punya hiburan tersendiri. Alhamdulillah ada anak-anak yang lucu-lucu juga. Jadi ya sebelum anak dulu tadi siapa? Baik. Luar biasa. Jadi Akhirnya Pak dari rumah. Bu Alfi, luar biasa. Terima kasih Bu Alfi ya. Tenang lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Heru. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata yang di kantor itu yang dilakukan Bu Alfi adalah acting ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nengge. Saya hanya sekedar ini minta tips dan sarannya. Misal kita sedang pelayanan, itu kaitannya dengan banyaknya pertanyaan yang sebenarnya sama, cuman untuk yang kita siapkan jawabannya itu juga sama, tapi beda orang. Itu kan kadang kita juga capek. Itu jujur teman-teman CS itu juga capek ini ya, menanggapi hal yang sama dengan case yang sama tapi orangnya beda. Bahkan untuk yang orang-orang tertentu yang misalnya kaitannya kurang paham dengan apa yang kita jelaskan, itu juga kita jujur kita malah tambah dalam artian emosi, jengkel iya, cuman tips dan triknya untuk menanggulangi emosi yang kadang naik turun untuk menanggapi pelanggan atau customer itu seperti apa sih Bu ininya? Terima kasih Bu Nenggi. Ya. Oke, baik. Saya jawab langsung Mbak Rona ya. Ya, Matur nuwun. Mas Budi ini wajahnya kalem gini, emosi juga ya. Oke, sudah pernah dapat pelatihan emotional quotient belum? Kalau pelatihan pernah, cuman untuk memang kan saya juga manusia ya Bu ya ini ya. Kadang Ya iyalah, kalau nggak manusia malah saya yang takut. ya. Jadi memang untuk penerapannya, apalagi kalau ada email, karena kan saya juga pegang email. Saya sudah tidak pegang hotline lagi. Saya sekarang pegangnya email. Itu kadang ada yang malam dan minta direspon langsung ininya. Karena kan email yang Amikom kan yang pegang saya, dan itu pertanyaan juga menyeluruh. Kalau Amikom kan yang tanya kan semua bagian pertanyaan. Makanya ada hal yang memang sekiranya di luar jam kerja itu kadang saya juga balasnya keesokan harinya seperti itu. Nah itu pada saat malam itu juga pengennya mau balas langsung, cuman karena emosinya udah capek duluan, ya udahlah saya keep dulu, saya matikan ininya, saya sebenarnya sudah kejawab Ibu ya tipsnya ya. Dibalasnya jawab sendiri. Orang pintar emang gitu ya Mas, tanya tuh dijawab sendiri emang. Jadi jawabnya keesokan harinya sih ini ya. Cuman untuk yang misalnya masih di luar jam kerja tapi masih kita terjaga itu loh Bu ininya. Siap. Itu tipsnya aja sih ininya. Ya, baik Mas Budi, kalau untuk emosi itu ya karena kita manusia pasti punya emosi jelas. Kalau nggak punya emosi malah medeni gitu ya. Jadi memang satu hal penting di kami itu ada 3 customer service. Itu tuh udah yang flat gitu. Ada 2, 1 laki-laki 2 perempuan. Nah ini flat gitu. Saya tanya Mas, ya, karena memang sudah apa ya sering diskusi. Jadi kalau ada sedikit masalah itu langsung diskusi. Mbak gini gitu. Oke, kita selesaikan gitu. Lama-lama kemudian dia paham. Jadi memang yang saya catat itu 3 customer service kami itu bahagia dengan pekerjaannya. Gitu. Saya tanya nih, Mas Budi bahagia nggak dengan pekerjaannya sekarang? Menikmati Bu. Bahagia nggak? Bahagia. Oke. Sudah punya pasangan? Alhamdulillah. Proses Bu. Gini. Mas Hati yang jawab kok. Perasaan yang ditanya saya. Iya, kenapa? Aduh, ini baik. Jadi karena kita manusia itu tadi ya, dan saya selalu memasukkan unsur personal itu karena apa? Karena memang kita tidak bisa terlepas dari kita kehidupan sehari-hari kita dengan pekerjaan kita, itu satu. Jadi kalau non sewu kalau yang punya keluarga tiap hari congkrahnya apa ya, bertengkar terus ya, gitu. Nah itu akan tercermin di pekerjaannya. Jadi kalau saya lihat wajahnya Mas Budi yang selalu senyum bahagia ini, saya yakin hidup bahagia dan menikmati. Mungkin
Setahun ini kayaknya belum piknik ya, setahun ini ya. Belum. Nah, kayaknya kurang piknik aja kalau itu ya. Nanti minta Pak Erik pikniknya kemana gitu ya? Kemana kayak paling ya ke paling deket lah ya, ke Singapura apa ke Thailand Waduh, gitu ya. Heeh. Oh, Budi itu cukup di angkringan Kering Satari, Pak. Satari, Bu. Angkringan Satari. Mana itu Medari, Bu. Tuh. Nah, itu cukup dia udah. Oke, baiklah. Kira-kira seperti itu, Mas Budi matur nuwun. Oke. Baik, ada tambahan mungkin Pak Erik? Ya, kalau saya gini loh, kita itu kan bekerja dimanapun posisi kita, di direktorat manapun saat ini kita berada. Itu kalau kita sudah enjoy, kita sudah senang, kita akan asik aja gitu loh. Jadi gini loh, kan kita nggak tahu ya, teman-teman suatu saat nanti kebetulan sekarang ada yang di akademik, sekarang ada yang di KUI, besok ada yang pindah kemana-mana. Ketika kita happy, maka dimanapun kita posisi direktoratnya akan happy gitu loh. Ini ada satu case ya, ketika itu dua orang motivator suami istri, satu John C. Maxwell sama istrinya Margaret. Nah, satu ketika mereka ngisi bareng. Ini kayak kita contohkanlah Pak Satya dengan Bu Angga. Jadi dua motivator ngisi bareng. Nah, habis suaminya ngisi, istrinya ngisi. Nah, pada saat istrinya ngisi, audiens nanya, Mem, tanya sama Bu Margaret, Anda menikah sama Pak John ini bahagia nggak? Oh, ditanya gitu, suaminya yang duduk di depan sudah ketar-ketir ini. Wah, ini jawaban istriku apa ini? Gitu loh. Acting apa tulus? Ya. Bawahnya by Alfi Nur Rahmi gitu kan. Jadi acting apa tulus nih? Terus lalu Bu Margaretnya ngomong gini, kalau Anda bertanya kepada saya apakah Pak John membuat saya bahagia, jawabannya tidak. John tidak bisa bikin saya bahagia. Rumah yang bagus, mobil yang banyak juga tidak bisa bikin saya bahagia. Karena inti bahagianya bukan John. Inti bahagianya bukan rumahnya, inti bahagianya bukan mobilnya. Inti bahagianya adalah sayanya. Jadi kalau sayanya sudah happiness, saya mau makan di restoran mewah, mau makan di angkringan Satari bersama Budi Susanto, atau makan di kantin pun, saya happy. Kenapa? Karena happy-nya di saya. Nah, karena happy-nya sudah di saya, maka semua pekerjaan saya jadi happy. Semua yang saya lakukan jadi happy. Jadi jangan berharap bahwa suami kamu, pacar kamu, teman kamu akan bikin kamu bahagia. Inti bahagianya kamu dulu. Kalau kamu udah bahagia, maka yang lain akan jadi lebih happiness. Walaupun semua orang berusaha untuk bagaimana membuat orang lain bahagia dengan adanya kita. Jadi orang senang dengan kehadiran kita. Sama seperti klien kita, ketika mereka chat dengan layanan hotline Amikom tuh, sampai mereka rindu, kenapa ya aku tuh kok senang banget ya ngechat sama yang layanan customer service ini. Senang banget, ngomongnya tuh kayak asik banget gitu loh. Nah itu membuat orang tuh jadi lebih happiness, karena dari kitanya sudah happiness dulu. Jadi Mas Budi, dibawa happiness saja, aku senang, aku sehat, aku enjoy, aku bahagia. Baik, selanjutnya yang raise hand ada Kak Nanang, silakan Kak Nanang. Ya, Assalamualaikum Bu Nenggi dan Pak Erik. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan kita masih satu komplek kelurahan ini, Bu Nenggi sama Pak Erik. Wah. Ini yang saya tanyakan ini terkait kiat-kiat atau kebiasaan kecil apa sih yang bisa meningkatkan chemistry antara rekan kerja, terutama saya sama teman-teman CS itu, kira-kira kebiasaan kecil apa yang mungkin kebiasaan kecil di kantor yang bisa meningkatkan produktivitas kerja kita selama kita di kantor. Contohnya karena saya pikir kalau chemistry kita bagus, itu bisa sangat menunjang daripada kinerja kita. Contohnya satu, itu bisa kalau kinerja chemistry bagus, itu bisa meminimalisir yang namanya miskomunikasi. Nah, itu salah satunya. Mungkin Bu Nenggi bisa dibantu untuk kiat-kiat kecil atau kebiasaan kecil apa yang bisa meningkatkan chemistry antar karyawan lah, seperti itu di lingkungan kerja kita. Terima kasih Bu Nenggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih Mas Mas Nanang ya panggilannya. Mas Nanang itu minta ini berarti bahasa kalbu gitu ya. Gimana sih cara meningkatkan bahasa kalbu? Mas Nanang pernah makan di SS nggak? Atau sebelum tahu SS nggak? Warung makan SS itu. Tahu Bu, tahu. Udah pernah makan di sana belum? Wah, apalagi kopi Ponti Bu, wah itu tahu Bu itu. Iki ditanya SS malah kopi Ponti beda. Beda, Bu. Beda. Nah, Mas Nanang tahu nggak pagi hari sebelum mereka membuka warung itu apa yang dilakukan? Mungkin persiapan atau bersih-bersih mungkin Bu. Mau ngawur berarti udah ngerti Ki. Oh ya. Olahraga bareng. Apa Mas? Apa Mas Olahraga Budi? bareng biasanya. Olahraga. Nah, ini Mas Budi kayak pemerhati luar biasa. Sering Wah. nongkrong di sana juga ya? Iya Bu Bukan itu. kan kalau Esok-esok maksudnya lagi Member SS Bu. Sedangkan Member lewat SS. kan mesti ininya. Ya, jadi Mas Nanang, satu hal kecil yang saya perhatikan di SS itu tuh pagi mereka tadi yang seperti yang sampaikan Mas Budi itu olahraga bareng. Tapi olahraganya bukan olahraga biasa yang senam SKJ. 1, 2, 1 enggak. Tetapi ada yang di-create sepertinya. Olahraganya itu di-create sehingga satu sama lain itu harus saling berkomunikasi. Gitu. Itu olahraga yang di-create oleh SS. Itu yang saya perhatikan ya, tapi saya enggak ikut olahraganya. Nah, kemudian beberapa warung makan yang lain itu kalau datang misalnya di mana ya, di Pak Erik nih yang jago semua kuliner itu ya. Jadi di apa sih warung Sunda itu Sampurasun gitu. Asal ada yang teriak gitu terus yang lain jawab apa? Mas Sate itu udah teriak paling kencang gitu. Bu Desa, Bu. Iya. Ini kuliner juga. Itu. Jadi sebenarnya trik-trik itu untuk meningkatkan chemistry. Nah, pertanyaan saya ke Mas Nanang, setiap kali datang ke Amikom, ketemu dengan teman-teman CS, apa yang dilakukan? Ya, biasanya kalau sudah datang biasanya salam aja juga, Assalamualaikum, gimana, selamat pagi gitu. Terus dijawab nggak sama temannya? Dijawab Bu, dijawab. Jawabnya pripun? Ya, waalaikumsalam, tapi suaranya lirih paling Bu. Nah, jadi hal-hal yang untuk meningkatkan chemistry, tip kecil itu tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebuah komunikasi itu tidak dapat terjalin dengan baik jika hubungannya tidak baik. Jadi misalnya nih, saya lagi sebel nih sama Mas Budi. Wah, jadi Mas Budi datang dekat saya akan pura-pura ambil handphone terus halo, padahal nggak ada yang nelpon. Gara-gara apa? Saya lagi males sama Mas Budi. Nanti saya harus komunikasi. Gitu. Mas Nanang non saya sudah punya istri? Sudah. Alhamdulillah sudah Bu, sudah punya anak 1. Nah, kalau sama istrinya dilihat-lihatin gitu, istrinya dia paham kan? Paham Bu, bikin kopi Bu. Nah, itu maksudnya. Ngedip 1 bikin kopi gitu, ngedip 2 ngopo gitu ya. Nah, itu sebenarnya chemistry itu kayak ya bisa semakin in touch kita dengan teman kita, rekan kerja kita. Apa yang coba dicari sama-sama. Mungkin pagi ada juga yang kalau Bang itu pakai yel-yel, pagi datang gedruk-gedruk gitu. Oh, siap, Ores gitu saya. Sukses luar biasa. Nah, baru mereka bekerja. Ada. Jadi memang itu yang kemudian harus dimunculkan. Kalau kami ada briefing Mas. Jadi briefing kami 15 sampai 30 menit setiap pagi sebelum dimulai pekerjaan. Itu untuk sekedar kemarin ada apa sih hari ini kita mau ngapain, memberi semangat udah cukup. Jadi memang jangan lama-lama gitu. Mungkin 15 menit cukup. Kira-kira seperti itu Mas Nanang.